sama Momoshka. Benar-benar iya sih. Mau foto. Tapi kita langsung menuju ke grafik dan benar sekali. Respect terhadap Johnson dan juga Cecilian is real. Ya, itu harus banget sih. Dua hero yang harus dibuang tentunya dari Arki Hoshi. Gila. Karena respect terhadap Johnson. Wah, Nah, ya. ini maksudnya adalah mindset yang menurut gua sangat bagus. Aha. Ya, terkadang kan orang, wah dia lagi underperform nih timnya, santuy aja lepas hero Coba favorit. dulu satu game. Tapi ini enggak peduli apapun yang terjadi, respect terhadap para hero dari tim Bigetron Alpha. Ini ngebuka Eve, ngebuka Langsung. Lilia juga masih ada. Oh, Lilia Rainbow ngeri sih. Wah, itu ngeri banget sih. Among the Plane. Kali ini. Tapi Lancelot juga lepas kan. Tadinya gue kira ya dengan melihat draft seperti dari Araki Hoshi, mereka nge-ban juga Franco. Mereka ingin untuk menggunakan hero yang licin. First pick Lancelot memungkinkan tadi. Iya, tapi Oh, sorry, di-ban. udah di ban. Jadi memang respect juga sih kalau ini. Betul, betul. Kedua tim masih sama-sama respect dan apakah dengan adanya Esmeralda, menurut aku juga Esmeralda ini menyulitkan. Apalagi tadi kalau kita lihat dari head to headnya Hmm. dari Bigetron, mereka Oke. juga suka nge-pick ke arah Esmeralda. Oke, tapi aku mau nanya sama kalian. Hmm. Kalian lebih takut ngeliat Albert pakai apa? Aku sih Link sih. Kamu Link. Aku masih Linknya. Kalau misalnya Opung? Aku Fanny. Fanny. Nah, kalau kalian lebih takut ngeliat Rainbow pakai apa? Aku Parsha. Opung? Marsha. Cecil lah. Cecilnya ya kalau late game serem sih. Cecil. Serem sih. Tapi tetap aja ya, mau dipakai Rainbow mau Di-ban. pakai apapun tetap aja. Ya udah Tetap diblokir. nyeremin. Oke, tapi ini Cho. Conan Hayabusa. Link Beatrix, 2 comfort juga untuk Skylar, untuk Albert, dan bahkan untuk Play sendiri bisa kita kategorikan 3 hero comfort banget untuk Araki Hoshi. Hero power mereka. Oke. Dan bahkan ini bisa kita bilang seperti yang Momo-chan bilang, mengerikan ketika Albert menggunakan Link. Yes. Dan kalau para pemain dari tim Bigetron, mereka harus bisa ada yang menangkap. Mereka akan serahkan mungkin ke arah Cho. Tapi Cho. Cho-nya ini, kita masih nggak tahu apakah Cho-nya akan berubah menjadi roamer atau Cho-nya akan di tangan seorang Ripo. Iya. Iya, tapi bicara soal Nio, Selena lepas loh. Nah, Selena. makanya. Si Lina juga lepas kali ini, tapi masih ada Matilda juga. Yang lepas Lilia sih. Oh, dulu. tapi Esmeralda. Ngelihat Esmeralda bisa jadi ada Chow Romer. Romer ya. Ya kan? Di Masih tangan bisa. Ki berarti ya. Ya, KY. Di tangan KY. Oke, menarik. Tapi masih ke banning phase-nya. Kita akan melihat tentunya adanya Dairot yang kita tahu sebagai counter dari Esmeralda juga. Betul, langsung Aha. dipotong dan sempat dipakai oleh R7. Iya. Sempat dipakai. Dan melihat adanya potensi di mana Eve yang harus diselamatkan. Ini Yuzong langsung dibuang begitu saja. Yes, semoga mau ya jangan sampai ada yang bisa menabrak langsung ke backliner milik dari Araki Hoshi. Tanpa Yuzong juga X-Laner lagi Glue itu dia di-ban oleh BTR. Oh ya, Glue ini ya semakin lama sudah mulai hilang dari peredaran. Betul hilang, tapi di tangan yang tepat kan masih meresahkan Nah, masih ya. cukup meresahkan ya. R7 Glue. ya, R7. R7, betul. Tapi Ripo juga loh. Ripo juga bermain Glue, cuma mungkin kali ini dia turunkan ke arah Esmeralda ya. Betul. Tidak mau terlalu terburu-buru kali ya. Dan di sisi lain mereka sudah ngamanin di road juga, counternya Esmeralda, di laning-nya agak lebih aman. Yuzong, Yuzong berarti nampaknya dari arah Bigetron masih terlihat dengan jelas kalau dari arah Goldline-nya belum tentu ke arah Marksman. Dia bisa tutup Yuzong dan sekarang melihat adanya Beatrix, Brody akan menjadi pilihan terakhir. Oke, so far Popol Kupa masih ada. Kalau mau diambil untuk head to head atau dikonteskan melawan dengan Beatrix, Atau mungkin Clean Clean juga oke. atau Melissa kok. Wow, Melissa ya. Melissa ya. Sebenarnya resikonya di sini adalah mereka berada dengan Link. Ah, Jadi Linknya ini bisa selalu targetin untuk backlinernya. Dan kalau mereka milih untuk main satu hero di belakang, harus ada yang bisa menjaga juga. iya betul. Kagura for mid laner Rainbow, tapi belum tentu karena Matt juga bermain dengan Kagura as a gold laner Opung Wawa. Oh yes, itu dia. Dan dua pilihan terakhir yang terlihat ini belum ada X-Laner sama sekali bagi Araki Hoshi. Atau bahkan untuk roamernya juga belum terlihat. Jadi kalau X-Laner yang lagi kuat naik siapa ya sekarang? Khalid. Gimana DJ Khalid? Oke, Pak itu
tapi kayaknya dia nggak punya badan ke depan ya. Iya sih. Kalau mungkin Makuitonya lebih ke arah apa namanya hybrid, Aha, oke. Tapi kalau nggak hybrid kayaknya agak berat deh Momochan. oke. Apalagi damage ya. Tapi Uranus bersama dengan Ruby ya akan jadi pilihan untuk tim RRQ Hoshi, mengingat juga sudah ada Esmeralda di sebelah kanan. Meskipun masih bisa di counter, shieldnya dimakanin, tapi di bawah ke arah late game kita tahu seberapa menyulitkan Uranus dan juga Esmeralda. Ya, dan adanya Ruby di sini akan agak menghambat ya untuk Hayabusa dari Max. Gak boleh terlalu dalam untuk masuk dengan quad shadow-nya, karena bisa jadi dia tiba-tiba ditangkap di sana dengan adanya satu buah down run. Yap. Ya, dan ini namanya adalah salah satu counter terhadap seorang Hayabusa. Karena apa, kita tahu Ruby sangat menyebalkan, apalagi kalau misalnya quad shadow tertangkap. Wah, itu sih. Di waktu quad shadow-nya mau habis. Nah, itu yang paling bermasalah. Dan ini adalah posisi terakhir yang kita masih belum tahu apakah Romer atau Gold Laner-nya yang akan dipick. Dari Bigetron Alpha jatuh kepada Where is my target? Natalia as a Romer, berarti Gold Laner-nya di tangan dari seorang MATT dengan cowoknya. Oh no, Esmeralda. Oh, Esmeralda. So, dua fighter side lane yang Dua lagi fighter. happening right now. Nah, tapi kalau ngelihat misalnya tadi Esmeralda head to head dengan Beatrix ya, pasti agak sulit juga ya. Apalagi di sini Beatrix adalah power dari Skylar sendiri. Yap. Yang kita tahu semasa di nerf ternyata dia sanggup untuk membawakannya dengan sangat apik banget. Oke, kita akan melihat tentunya seperti apa dengan adanya Natalia sebagai last pick. Atau bisa dibilang kejutan dari Bigetron Alpha. Ini semua balik lagi bagaimana eksekusi yang akan dilakukan oleh kedua tim di game kita yang pertama, Ji. Alright, dan bahkan kita lihat di sini Bigetron Alpha akankah bisa mematahkan kutukan dari tim RRQ Hoshi di match di leg yang kedua. Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke lane of dawn. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Ini dia game pertama. Oke, kita akan melihat apakah akan ada eksekusi yang lebih agresif dari Bigetron Alpha, mengingat mereka punya Natalia dan lihat tuh, dia sudah mulai mengganggu. Dan ini bakal jadi tugas Finn juga untuk nge-cover Albert di awal. Yes, dan Right. untungnya itu adalah Ruby sih. Ruby yang menurutku sangat capable untuk bisa berhadapan dengan Natalia. Karena bisa di cancel, kelihatan juga ada di mana. Dan pada akhirnya Albert mendapatkan purple buff dengan cukup cepat. Alright, tapi bukan hanya itu aja. Lihat dia langsung menuju ke arah Little Wonder. Oh my god, langsung ada retribution di tangan dari seorang Albert. Berhasil dapatkan BYN Pipin dengan seperempat darah terakhir memilih untuk mundur Momocha. Yap, nggak mau terlalu memaksakan dan juga mau tidak mau membuat Clay harus agak sedikit bersabar main di area mid lane-nya dan membuat space ke arah Albert tentunya dengan emblem Slayer. Yes, Emblem Demon Slayer, dia benar-benar pengen fast farming. Dia tidak mau membawa game ini ke arah late game. Mereka sadar juga di sana Natalia Kagura burst damage cukup besar, dan lihat so dengan satu dua emblem assassin yang sudah lama kita tidak lihat kali ini sebagai gold laner. Dan bahkan Albert ada tanda seru depan sana tapi dia tak peduli, dia udah level 4. Lihat bakal di poking damage-nya. One man situation, dia duo Brot beradu di lane up down untuk kali ini, bukan bersama as a team tapi sebagai musuh, Momo-chan. Iya, dan bahkan kali ini kalau kita lihat maksudnya juga yang sudah ketahuan oleh Finn. Kali ini Skylar bakal coba untuk menahan terlebih dahulu di area atasnya. Nggak mau terlalu overcommit dari kedua tim. Sementara dari Finn pun masih nge-cover pergerakan yang baik sekali dari seorang Finn. Membuat Albertnya make sure pokoknya Albert dapat space untuk farm. Oke, tapi lihat dengan adanya Albert kehilangan purple buff, Turtle udah mulai dicolek, udah mulai disenggol ketika oleh seorang Bigetron Alpha. Melakukan sedikit poking damage dan VYN tidak mau melepaskan begitu saja. Melihat pergerakan yang cukup banyak dari tim Bigetron, VYN akan terdana first dan betul sekali. Shadow kill dikeluarkan, tapi lihat Albert masih mau lebih. Dan juga ada Max dan lihat Temple Soulblade. Terbakar ditukar dengan satu buah jungle. Perebutan jungle cukup mahal, dilepaskan begitu saja purple buff yang dimiliki seorang Albert. Dia melepaskan satu buah purple buff untuk point kill yang mahal. Is it worth it, Momo-chan? Menurut aku sih masih cukup worth karena yang tumbang adalah Finn. Sementara Clay-nya yang tadi sempat diharas juga oleh seorang Ripo tidak bisa tumbang, dan bahkan malah Albert di sini yang bisa menumbangkan Max sebagai salah satu jungler dari Bigetron Alpha. Ini yang menurut aku juga sebenarnya prioritas target ya. Ini penting banget
Karena ketika Ripo coba untuk ke Sentry fight-nya tadi, ini nggak siap. Beberapa pemain dari Big Hero Alpha nggak siap untuk nge-cover juga. Tapi ini adalah masa-masa krusial juga sih untuk Rocky House ya. Karena dari Batrixnya ini udah mulai diharas. Oke, Ying Overton udah dikeluarkan. Albert tersangkut dan lihat One Lasit. Gak ada dibuat retribution, tapi lihat tempo Soflet. Lihat, Albert masih coba untuk kabur ke arah belakang. Dan berhasil, Albert still survive in the mid lane. Oh my god, trigger disiplin yang sangat baik. Nggak mau terlalu terburu-buru menggunakan satu buah Tempo Soflet benar-benar ditahan sampai setitik darah terakhir. Retribution save the day bersama dengan Tempo Soflet. Tapi sebelum itu lihat itemnya. Kita bakal lihat FYR. Bakal coba ditumbangin. Clay again and again dibalikan kanan. Tapi Shadow Kill tersangkut Pipin. Duel Dragon Freestyle dulu. Clay. Oh my god. Flicker berhasil menyelamatkan dirinya. Tidak berhasil ditumbangkan. Dan bakal World Manipulation. Absorb damage. Masih membuat dia bertahan. Masih ada tambahan shield juga tentunya dari Clay membuat dia masih bisa survive. Tapi lihat dari Ki sudah bertemu dengan Skylar kali bakal coba dikejarin dan diajak by one dan bahkan menumbangkan Ki. Dan kali ini Skylar masih bisa bertahan, namun dari Matt masih mencoba untuk mencari kompensasi, mendapatkan sedikit gold turret di area atas. Oh my god. Finn dicomot itu peluangnya. Dan bahkan kali ini kita akan melihat bahwa dari teman-teman Arkehosi ini banyak banget sebenarnya inisiasi yang dibuka sama Big Hero Alpha. Dan berkali-kali kayak orang-orang penting kayak Albert atau mungkin Clay itu hampir tumbang Ji, tapi enggak. Yes, ter-outplay ya. Kita lihat di arah Iya. top lane sana karena memang Natalia bakal coba dibalikin keadaannya dan basic attack. I'm offended karena Rainbow. Lihat jauh dari payu dan bahkan kayaknya ditumbangin. Recall sas-sasan dikeluarkan. Albert masih mau lebih. Ada mid di depan sana, informasi telah diberikan. Defense Sword, tapi kali ini dari seorang Albert tidak mau terlalu terburu-buru. Max juga belum mendapatkan satu buah orange buff. Dia memilih untuk melakukan clear minion dari mid lane karena sudah menit yang kelima. Ini bakal menjadi sebuah keuntungan untuk seorang Albert dan juga Max kembali ke lane. Coba untuk mendapatkan satu buah wave minion dan turret di tangan dari arah Kyoshi untuk pertama kalinya. Dan jangan lupakan, buat kalian semua para jomblo, ada Garuda's Place di Cinepolis yang bisa kalian beli dan dapatkan diskon 50%. Dan lihat, oh my god, Flicker, PN, what are you doing? Apa yang dilakukan PN tadi? Mencoba untuk melakukan MOV tapi nampaknya belum ada inisiasi dan bahkan wasting, rugi banget Om Lawa. Tapi nggak apa-apa, mungkin itu untuk kalau dia dapetin momen tadi, yes bagus. Kalau nggak mereka akan ngeriset untuk masuk ke pos masing-masing. Oh my god, the Wild Dragon. Dan ternyata belum bisa ditumbangin R7. Kali ini akan menjadi pilihan tapi nampaknya langsung hingga open robin. Zedok kill. R7 dimakan. R7 tak bisa bertahan. R7 harus dimakan dengan 4 orang yang tersisa dari Big Getron tadi di arah top lane. Iya, dan ini sebenarnya yang dibutuhkan sama Big Hero Alpha adalah permainan yang agresif. Mereka punya Natalia, mereka punya Rainbow juga yang memiliki burst damage di awal. Jadi ini memang yang harus di follow up sama Max. Ketika punya Shadow Kill, ketika bisa ngeculik satu persatu, itu mungkin adalah jawaban buat Big Hero Alpha untuk menangin early-nya. Yes, betul sekali. Kami lihat udah ada turtle lagi yang terbuka. Para pemain dari Big Getron Alpha, mereka tidak terlalu tertinggal jauh untuk kali ini dengan 1000 gold difference. Dan bahkan RRQ, R7 as a captain kali ini bakal coba untuk kembali ke lane up dan untuk mengacak-acak backline pastinya. Ripo, I'm offended, gak bisa bergerak. Flicker telah digunakan, tapi lihat Kaya di sana mencoba melakukan distraksi dan bukan ditumbangkan begitu saja. Kaya yang jadi korban, dapat obat dikeluarkan. Medwell Dragon untuk defensif. Dan tapi lihat World Manipulation berhasil menghentikan pergerakan dari seorang Matete di kanan. Iya, tapi lihat ada Max juga yang siap untuk menghunus ke arah seorang Albert, namun ternyata hanya memberikan poke damage aja dari seorang Max. Sementara dari area midnya, lihat R7 sudah mulai menzoning player-player dari Big Hero Alpha. Dan lagi-lagi turret yang menjadi objektif untuk Araki Hoshi. 3 turret pertama di menit yang ke-7. Ini menurut aku juga cepat banget dari Araki Hoshi. Yes, farmingnya Opung Wawa. Mereka bermain sangat objektif sekali juga. Meskipun dengan posisi mungkin 6, tapi semuanya adalah efisien dan efektif. Selalu bisa mendapatkan objektif juga. Selain daripada tadi dapetin turtle-nya, dapetin turretnya juga untuk melakukan mirroring. Dan begitu Alpha, mereka sekarang sedang tertinggal dan players goal kita oleh Livin by Mandiri dipegang oleh Albert dan juga Skylar. Yes, yang harusnya dipegang Skylar, tapi ternyata dengan adanya point kill 2 ditambah dengan Demon Slayer, Albert lah yang menjadi 1 poin tertinggi di arah Living by Mandiri Gold. Tapi lihat damage deal-nya, Ripo again and again menjadi nomor 1. Tapi di sisi lain damage taken-nya terbalik, bukan Ripo, tapi ternyata R7 menjadi samsak untuk di 7 menit pertama.
Iya, dan ternyata nggak mau kalah untuk bermain secara objektif. Matt pun langsung ngedapetin satu turret di area bawah, tapi para Gyoshi mereka udah mulai masuk ke area jungle dari Bigetron Alpha. Oh, Kali ini Skylar udah ada- mulai pekamak, Ada yang terlihat, ada yang terdeteksi, ada tanda seru di depan sana. tapi Nampaknya belum terlihat posisi dari seorang KYY memilih untuk mundur. Mencoba untuk mundur tapi ternyata recall-nya tercancel. Di-cancel begitu saja, tapi kalau dia coba untuk ngambil kalah. Among the plane ini berbahaya. Lihat, spray down dikeluarkan dan bahkan KYY mencoba mendapatkan Skylar. Execute, oh my god, execute cara yang salah. Albosi Severina sedikit lagi bisa menumbangkan Skylar, tapi sebuah execute mengarah ke arah seorang Clay. Iya. Ternyata inisiasi yang dilakukan tidak terlalu mulus untuk kali ini. dan bahkan Skylar pun masih punya satu buah flicker untuk mundur. Dan kali ini lihat dari Arkeoshi, mereka coba untuk mendapatkan satu buah lordnya, sementara turret di area atas juga sudah mulai pecah dan Arkeoshi berhasil untuk mendapatkan lord mereka yang pertama tanpa adanya kontes dari Bigetron Alpha. Lord Slide by Samsung Galaxy S Series kali ini. Lihat, para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka kayaknya harus lebih nurunin tempo atau minimal mereka bisa backup permainan dari seorang KYY yang mencoba untuk melakukan inisiator. Tanda seru terlihat dengan cukup jelas. Kali ini nampaknya Natalia berada di arah bottom lane. Natalia juga bingung, Pung, apa yang harus dia tumbangin ketika banyak banget para player dari tim RRQ yang terlalu tebal, terlalu banyak distraction, nggak bisa satu gerakan tumbang. Ya, apalagi ada Finn kan dengan rubinya dia yang selalu muter aja dengan donrannya Iya, pokoknya. untuk melihat lokasi dari Siki. Semua boost pokoknya dicek sama Arkeoshi. Ya, mereka benar-benar respect sama keberadaan dari Ki sendiri. Dan R7 ya, dia coba untuk clear minion secepat mungkin, ngezoning player-player dari Bigetron Alpha. Dan aku ngerti sih posisi di mana dari Ki mencoba untuk culik satu persatu. Tapi nggak ada yang bisa diculik. Nah, masalah itu, Itu Finnnya di sebelah mereka semua. Jadi mungkin kalau menurut gua ya, Tempel itu. menurut gua adalah Ki ini bisa untuk nutup play. Maksudnya apa? Jangan di pick off, jangan dibuka. Oh my god, dikejar oleh seorang Albert. Ternyata tidak terdeteksi. Masih bisa dihindari dan bahkan Ben, I'm off the back. Tertangkap, spray down yang dikeluarkan. Membuat Max harus hilang di arah base turret. Max nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Seven Tomlin telah dikeluarkan, mencoba untuk mendapatkan satu buat way of trigger yang on point. Albert tidak bisa bertahan. Hingga Robertson instant point kill ditukar dengan satu buah base turret. Kayaknya ini nggak worth it. Nggak worth it banget karena mereka masih bisa untuk melakukan defense. Bigetron Alpha masih mau lebih. Main dengan cepat, clear minion yang cukup cepat membuat Bigetron masih bisa mempertahankan base turret di arah mid-lane. Yes, dan menukarkan Albert tentunya untuk beberapa turret di area mid dan juga area bawah. Akan coba untuk Arkeoshi, sementara kali ini lihat R7 tentunya masih menjadi sandbag dan satu buah shot dari seorang Skylar. Ini respect juga dari seorang Ripo tentunya. Gila itu kalau kata Leslie one shot one kill. Tapi lihat tuh wave dragonnya kali ini tidak mau dikeluarkan. Kalau ada flicker itu R7 bisa masuk ke dalam. Tapi sayangnya masih ada purify juga. Cuma para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini mereka mendapatkan sedikit nafas segar. KYY tidak bisa melakukan split push dengan cukup berani. Kenapa? Mobilitas dari Sugar Glider RRQ Hoshi bisa dengan cepat datang ke arah seorang KYY. Oke, dan yang pasti sekarang dari Arkeoshi mereka sudah melakukan zone out pada Bigetron Alpha. Jadi mereka tinggal dorong juga dan sambil menunggu untuk Lord berikutnya ya. Enhance Lord yang akan keluar sebentar lagi. Dan menurutku di sini Bigetron Alpha, chance mereka tadi adalah dengan memainkan Hayabusa, mereka harus bisa early lead juga. Iya. Tapi sekarang mereka lah yang tertinggal. Mau nggak mau, tahan dulu aja. Tunggu untuk Riponya buka momen. Dengan Way of Dragon seperti tadi yang kalau kita lihat berhasil untuk menculik Albert. Ini kelihatan banget sih dari Arkeoshi yang setelah mereka grouping main part 1, ini susah banget. Dari Bigetron Alpha mereka nggak punya momentum gimana caranya ngebuka untuk dapetin tim fight-nya bareng sama Arkeoshi. Oke, Lordnya kali ini bakal coba di reset terlebih dahulu. Karena ketika dia muncul belum di menit yang ke-12. Lord kali ini sudah berubah di enhance. Lihat, Lord sudah makan rendang. Lord lebih keras untuk kali ini dan Lord bisa mengamuk. Tapi di sisi lain, para pemain tim Bigetron Alpha tidak akan melepaskan begitu saja. Konsel tak gunakan. Rivo di sana memberikan informasi. R7 memotong ke arah belakang. Lihat, mencoba mengkating seorang Rainbow. Albert memfollow up. Seven Tomlin telah dikeluarkan. Rainbow akan menjadi pilihan dan satu poin. Namun Rainbow? tidak berhasil. Berhasil didorong dengan ada satu buah flicker kali ini. Rainbow still survive. Albert nggak dapetin poin sama sekali. Dan ternyata, kenapa dia tidak bisa masuk lebih dalam lagi? Karena purple-nya lagi
hilang ketika dia ngedive ke arah belakang. Dan bakal dicek, lihat ketahuan posisi dari Matt sendiri. Langsung Jet Gundul flicker, mundur dari seorang Matt tapi bakal coba dikejar. Flicker dibalas flicker, sekali bakal coba untuk mengejar kali ini tapi ternyata tanpa adanya coveran dari Max, ini membuat Matt langsung bisa ditumbangkan dengan solo kill dari seorang Skylar. Gila Skylar melihatnya pakai mata batin dan berhasil mendapatkan satu buah tembakan ke arah dada. Matt langsung terdeteksi. Lord di arah bottom lane. Kali ini bakal coba untuk memasuki ke arah base. PN berada di garis depan. Ripo akan menjadi pilihan. Clay masih menjaga dengan cukup ketat tapi lihat KYY one by one situation. Dua front kali ini tidak berhasil menemukan Albert. Dan bahkan Lord dengan cukup cepat dihindari tapi tidak mau tinggal diam. Albert masih mau ngopi. Albert mendapatkan dua base turret. Dan bakal lihat performa nanti bikin Tronama mereka berada di sudut yang tidak cukup baik. I'm no bandit kali ini belum dikeluarkan. Masih ditahan. Berhasil cooldown. Mendapatkan Ripo. Kayak selanjutnya. Oh my god, Shadow Kill terbagi banyak. Tidak cukup baik. Dan bahkan para pemain dari Bigetron Nama mereka berhasil melakukan defense